Kadang lucu ya kalau dipikir-pikir. Pas lagi pusing, rezeki seret, atau galau berat, sebagian dari kita malah nyari jalan pintas. Lari ke orang pintar, cari wangsit, atau malah minta tolong sama jin. Padahal kalau kita buka Al-Quran surat Al-Jin, ada plot twist yang bikin kita tertampar. Di situ diceritakan, sekumpulan jin justru takjub saat dengar lantunan Al-Quran. Mereka langsung sadar, wah ini petunjuk yang benar nih. Terus mereka beriman sama Allah. Coba bayangin, jinnya aja sadar kalau mereka butuh petunjuk dari Al-Quran. Masa kita manusia, makhluk yang katanya paling sempurna, malah downgrade minta petunjuk ke jin? Yuk, mulai sekarang, jadiin Al-Quran satu-satunya petunjuk hidup kita. Top cari jalan tikus lewat dukun atau ramalan, mending curhat langsung sama yang menciptakan jin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ke distract sama jin, minta tolong dengan jin, percaya dengan jin, nyender ke jin, minta wangsit sama, bahkan pakai celana. Oh itu beda itu. Beda dong. Beda itu ya. Nah sekarang ternyata di Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Jin. Bicara tentang kurikulum fiti jin, profil jin, dan siapa mereka sebenarnya. Nah kita coba lihat mulai dari ayat yang pertama. Kita dipermalukan oleh Al-Quran yang suka menyekutukan Allah dengan jin, tetapi kemudian jin justru sebahagian mereka beriman dengan Al-Quran. Sudah siap ngajinya? Siap? Ibu-ibu siap? Bapak-bapak siap? Lemes banget bapak-bapak. Siap Pak? Gitu Pak, cukup di rumah aja kalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba." Para ulama tafsir menyadur sebuah riwayat, ceritanya begini, Nabi SAW singgah ke satu tempat melaksanakan sholat subuh. Dan ketika sholat subuh, sama seperti kita ketika sholat, kan membaca Al-Quran. Betul Pak? Bu? Betul. Sama, Nabi baca Quran, lalu kemudian sekelompok jin melewati tempat itu. Dan diam-diam mereka mendengarkan bacaan dari Nabi SAW. Mereka menyimak Al-Quran yang dibaca Nabi. Mereka betul-betul aktif mendengarkan Nabi. Dan tahukah ibu, apa testimoni jin setelah mendengar Quran yang dibaca oleh Nabi? Mereka mengatakan, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang amazing. Ajaba, yang menakjubkan. Ajaba artinya apa? Yang menakjubkan. Nah,
Jadi Masya Allah tabarakallah ya, jin yang datang menghampiri menyimak bacaan Nabi itu sekali dengar Quran mereka fa'aman Nabi, mereka beriman dengan Al-Quran. Mestinya kita malu nih Bu. Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Hah? Masih hidup gak? Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Thamaratut tafa'ul ma'al Quran. Ada buah yang bisa kita dapat ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan surah Jin ini membocorkan itu. Apa buah yang kita dapat setelah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Syaratnya satu dulu sebelum bicara buah. Lihat ayatnya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a. Menggunakan wazan istaf'ala. Kalau dalam bahasa Arab, salah satu fungsi wazan ini maknanya takalluf. Takalluf artinya ada effort, ada usaha yang sungguh-sungguh dari si jin itu mendengarkan Al-Quran. Jadi bukan sekedar ngedenger, tetapi berusaha aktif mendengarkan Al-Quran. Itu makna istama'ah. Bu. Jin ngedengerin Al-Quran istama'ah. Betul-betul aktif. Jangan mau kalah. Kita kadang-kadang ngaji sama guru, sama ustadz. Diam, nunduk, basah. Itu berarti tidak istama'ah. Tidak aktif. Bagaimana mau dapat thamarat? Bagaimana mau dapat buah dari Al-Quran? Maka ketika nafarun minal jin, sebagian kelompok jin ini mendengarkan sungguh-sungguh Al-Quran. Apa yang mereka dapatkan? Satu, istilzadzul Quran. Mereka mendapatkan lezatnya Al-Quran. Dzauqu ta'mil Quran. Mereka merasakan lezatnya cita rasa Al-Quran. Satu. Apa dalilnya? Tadi perkataannya. Mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Luar biasa ya Al-Quran ini, isinya menakjubkan, luar biasa. Kita baru 3 menit buka Quran tidur. Wah, saking menakjubkannya. Assalamualaikum. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sekarang kita coba lihat apa samaratut tafa'ul ma'al Quran. Apa buah interaksi jin ketika mereka mendengarkan Al-Quran? Yang kedua adalah al-istinaratu binuril Quran. Mereka tercerahkan dengan Al-Quran. Ibu-ibu, Bu, berarti jin itu betul-betul ngaji. Sehingga kata para ulama kalau kita mau mendapat pencerahan dari Al-Quran, yaitu mesti ta'alluq tahakkuk. Kita merasa butuh dengan Al-Quran dan kita betul-betul fahami maknanya. Tidak hanya sekedar buru-buru nyelesain hataman. Bukan itu targetnya. Makanya bentar lagi kan Ramadan tuh. Ada namanya tadarus. Tadarus apa artinya? Belajar Quran. Dia tidak bilang tilawah tapi tadarus. Apa beda tadarus sama tilawah? Kalau tilawah artinya baca Quran. Kalau tadarus belajar Al-Quran. Kalau sekedar tilawah cepet-cepetan baca. Udah juz berapa? Ketemu teman pengajian, ente udah masuk ayat berapa? Aneh dong, baru puasa 3 hari udah masuk juz 28. Cepet banget, mulainya dari juz 30 katanya. Padahal makna tahakkuk itu apa? Dia betul-betul menghayati apa maknanya, apa behind the scene-nya, apa asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun, apa pesan moralnya, apa pelajarannya, apa isyarat-isyaratnya. Sehingga dia al-istinarah binuril Quran. Dia tercerahkan dengan Al-Quran. Maka apa kata jin? Mereka mengatakan yahdi ilar rusydi fa'aman nabi. Al-Quran yang kami dengar ini menunjukkan kami jalan yang lurus. Dan kami beriman kepadanya. Sekali baca beriman. Nafarun minal jin. Kebetulan yang datang ini jin yang soleh. Ternyata jin juga ada 2. Ada jin yang soleh, ada jin yang toleh. Ada jin yang baik, ada jin yang durhaka.
Yang datang ke majelis Nabi ini jin yang baik. Dia mendengarkan Al-Quran dan dia imani. Abu Jahal, Abu Lahab berkali-kali mendengar Al-Quran tidak beriman. Tetapi jin ini dia datang, dia simak, dia mengimaninya. Fa'amanna bih. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, apa buah berinteraksi dengan Al-Quran? Husulut tauhid. Orang yang membaca Al-Quran, tauhidnya makin jejak. Tahu jejak, Bu? Apaan? Hah? Makin nancep, makin kenceng, makin bulat tauhidnya. Husulut tauhid. Apa kata si jin setelah mendengar Al-Quran yang dibaca Nabi? Walan nusyrik bi rabbina ahada. Setelah kami mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walan nusyrik bi rabbina ahada. Sampai kapanpun kami tidak akan mungkin menyelingkuhi Allah. Tidak mungkin kami syirik menyekutukan Allah. Kami beriman, masuk Islam dan tidak akan mungkin menyelingkuhi Allah. Halo, Assalamualaikum. Jadi husulut tauhid. Jangan sampai baca Quran tetap nanya ke dukun kenceng. Apa gunanya baca Quran? Hah? Masya Allah, tabarakallah. Ini jin dia mendengar Al-Quran, tauhidnya makin kenceng. Kita jangan sampai baca Quran tetapi kemudian menyelingkuhi Allah. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintanya ke Allah. Jangan ke selain Allah. Man wajadallaha wajada kulla syai'. Orang yang dapat Allah dia dapat semuanya. Ada orang datang ke orang yang katanya orang pinter. Kalau katanya orang pinter berarti kan yang datang orang kan Orang bodoh. iya, makanya tuh. Dia bilang, "Mbah, saya punya laki nggak pulang udah seminggu. Bisa kagak dijampe-jampe dari sini?" Kata mbah itu, "Coba ambil rambutnya di rumah. Ntar saya jampi-jampiin, saya isi di sini." Dia pulang, dia cari, ada rambut ketemu di kamar bawah. Dia datang ke orang yang katanya orang pinter, berarti yang datang orang bodoh itu. Dijampi-jampin, dia bilang ini bisa luntur kalau dipakai sholat. Jadi jangan dibawa wudhu, bisa luntur. Ini kan akal-akalan biar orang kagak sholat. Tapi bener, Bu. Setelah dibawa pulang itu rambut yang udah diisi aji-ajian, lengket, rapet tuh suami, rapet tuh dia pengen suaminya lengket lagi kan. Dijampi-jampin bener, tapi salah address. Yang lengket yang datang bukan suaminya tapi mertuanya. Ternyata salah ngambil rambut, kan mertuanya pernah nginep, mau ketemu cucu. Dia kira rambut suaminya, ternyata rambut mertuanya. Begitulah kalau mintanya dengan makhluk, salah address. Salah alamat. Tapi kalau minta sama Allah nggak bakal salah alamat, Bu. Jadi mintanya sama Allah. Jadi membaca Al-Quran mestinya menguatkan tauhid kita, membuat kita semakin menikmati Al-Quran dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebagian kelompok jin yang diceritakan dalam ayat ini. Mereka membaca dan mendengarkan Al-Quran, lalu mereka beriman, takjub kepada isinya, dan semakin mengencangkan tauhid dan iman mereka kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, sehat? Alhamdulillah. Tadi ngebahas soal jin. Tema kita itu sebenarnya karena lagi rame nih di awal tahun dan di akhir tahun biasanya ramalan. Betul apa betul? Ada yang nanya sionya apa, bintangnya apa, tanggal lahirnya berapa, nanti ngadepin tahun 2026 seperti apa. Nah, untuk itu kita coba menyikapinya dalam Islam seperti apa. Yang kita angkat sengaja surahnya adalah surah jin. Karena sebagian besar pertolongan sihir ya, peramal-peramal itu melalui bisikan-bisikan jin. Nah kita kenalin dulu karakter jin seperti apa.
melalui surah jin yang ada di dalam Al-Quran. Nah setelah tadi udah dengar sama-sama dari guru kita ya, Buya tadi sudah menyampaikan kepada kita ya bagaimana Buya Azhari Nasution tadi menyampaikan ayat pertama dan ayat kedua dari surah jin ya, bahwa jin aja mendengar Al-Quran itu takjub ya Bu ya, takjub dengan isi Al-Quran. Siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Ya, silakan Pak, Bapak deh. Siap. Waduh, picinya merah ini, Masya Allah. Siap Bang. Nama dan pertanyaan. Nama siapa Bang? Nama Bang? Dede Firdaus. Dede Firdaus. Silakan Bang Dede, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya. Nama saya Dede Firdaus dari jajaran DKM Masjid Jami Baitul Mukminin. Pertanyaannya, ketika kita sedang baca Al-Quran sendiri di rumah maupun di kamar, apakah bacaan Al-Quran kita ikut disimak atau diperdengarkan oleh makhluk Allah di sekitar rumah kita seperti jin, seperti halnya bacaan Al-Quran Nabi yang disimak oleh para jin? Demikian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya, fadol. Ya, apakah kalau kita baca Quran jin juga mendengar apa yang kita baca? Tentu mereka juga mendengar apa yang kita baca, sebagaimana sebagian jin mendengar apa yang dibaca oleh Nabi SAW saat sholat subuh. Pertanyaannya atau yang mesti kita underline adalah jangan sampai jin lebih menyimak isi Quran daripada kita yang membaca. Ada orang mungkin beranggapan, Ustadz kalau jin mendengar saya takut dong baca Quran. Itu anggapan yang salah. Apalagi maaf Bu ya, suka orang yang lagi baca, misal lagi sholat ya, sholat isya, baru selesai Al-Fatihah, waladhdallin, ada yang aminin di belakang, jinnya ikut sholat katanya gitu Bu ya. Itu biasanya hasil film-film horor di bioskop yang sengaja dibuat biar umat Islam kagak baca Quran dan kagak sholat. Jangan dipercaya karena itu hoax. Bahkan ibu dapat pahala kalau baca Quran didengerin sama jin. Semakin banyak yang denger, pahala jariahnya ngalir karena gara-gara ibu dia denger. Orang yang membaca itu halib katanya. Tapi orang yang mendengar namanya syarib. Artinya begini, orang kalau ngebaca dia sedang memerah. Tapi yang menyimak dia sedang minum perahannya. Maka kadang-kadang kalau kita menyimak orang baca Quran, boleh jadi yang menyimak lebih berasa. Karena yang baca sedang memerah airnya, tapi yang nyimak benar-benar sedang minum. Maka Nabi pun pernah meminta kepada salah seorang sahabat, bacakan kepadaku Al-Quran. Aku ingin menyimak dari mulutmu. Kata sahabat ini, yang benar aja Nabi, kan Quran diturunkan buat engkau. Masa engkau menyuruh saya membacakan Quran di telinga engkau? Kata Nabi, baca. Dibacakan dan Nabi meneteskan air mata. Jadi kadang-kadang ternyata menyimak itu jauh lebih penting daripada membaca. Dalam kasus tertentu. Maka kalau ada qori, ada imam, ada Bilal, baca Quran, disimak Bu. Jangan main handphone. Apalagi check out keranjang. Kalau di sini alhamdulillah sih Ustadz. Alhamdulillah. Ini nggak check out. Apa tuh? Dia udah check out cuma nggak berani check outnya. Keranjangnya udah penuh semuanya. Baik, Masya Allah. Bu, Pak, begitu dahsyatnya Al-Quran, bahkan pada saat dibacakan pun makhluk Allah yang diciptakan Allah yang bernama jin pun dia takjub dengan bacaannya. Kita akan lanjutkan bagaimana karakter jin, sifat jin seperti apa. Tentunya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Azhari Nasution yang baru saja menyampaikan banyak ilmu. Saya yakin yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Host kita yang sangat fenomenal, yang sudah terkenal dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, Bung David Khalik yang gantengnya sebelis dua belis Ya, sama saya. Segenap para pemirsa iNews, Cahaya Hati Indonesia dan jamaah, ibu, bapak, jamaah Masjid Jami Baitul Mukminin, Jalan Malaka Sari, Jakarta Timur pokoknya, ya Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat. Amin. Melanjutkan dari ayat yang keempat, 5, dan 6 dari surah Al-Jin yang telah disampaikan guru kita Ustadz Azhari Nasution, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Artinya dari ayat 4, 5, dan 6 ternyata jin dan manusia itu ada kesamaan. Di mana ada yang baik, ada yang buruk, ada yang beriman, ada yang kafir. Bahkan jin itu bisa melampaui batas. Allah nyatakan wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Jadi sesungguhnya orang yang bodoh di antara kaum jin itu yaitu yang melampaui batas. Bu, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan seperti ini karena apa? Karena ada sekelompok jin itu yang melampaui batas. Allah dibilang punya istri, Allah dibilang punya suami, macam-macam mereka. Maka jangan buat patokan. Orang kadang-kadang berpatokan, berprinsip percaya sepenuhnya dengan jin. Bu, nih sekarang fenomena terjadi bahwa orang itu lebih percaya kepada orang yang melalui apa? Dikit-dikit cek kodam. Ya bu. Ya. Cek kodam, ayo cek kodam. Kadang live dia kan cek kodam. Bukan kodam lagi, kodim, komdak di bawah-bawah semua. Bu, kadang kita aneh mempercayai seperti itu. Ternyata jin itu ada yang beriman, ada yang gak beriman, ada yang baik, ada juga yang buruk, sama seperti kita. Maka disuruh ibadah kepada Allah. Maka jin aja kadang-kadang dia ada ibadahnya kepada Allah. Tadi udah dijelasin, baca Quran, ya bu. Dia ibadah, dia sujud menurut perintah Allah. Ada juga yang gak menurut perintah Allah. Nih kadang-kadang orang lebih mempercayai seperti itu. Bu, datang ke dukun. Waduh, ditanya, Bapak lahir hari apa? Oh, saya lahir hari Rebo. Waduh, Bapak gak cocok kerja di air.
Akhirnya lagi dagang es berhenti. Ya kan, ya kan? Dan ayat selanjutnya udah jelas di sini. Wa anna zonanna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadziba. Ternyata jin dan manusia sama bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala dan kita dibohongi. Begitu kira-kira. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadahum rohako. Jadi artinya apa? Yang lebih parah, ada sekelompok manusia yang datang dia ke kelompok jin untuk apa? Untuk minta pertolongan, minta kesanggupan, minta ini, minta itu, padahal jin itu menyesatkan manusia itu sendiri. Maka hati-hati sekarang ibu, ada orang di zaman sekarang ini banyak yang percaya ramalan, ya bu. Anggap aja ramalan hiburan bu, buat kita yang nggak bintang, zodiak, macem-macem. Padahal kalau kita mau bertanya kepada Al-Quran, siapa ahlinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Yaitu guru-guru kita yang paham Al-Quran, yang paham hadis. Maka ini pentingnya majelis ilmu, majelis taklim. Ilmu tanpa didasari dengan keimanan tetap menjadi orang yang gak baik. Bu, orang ada ilmunya, iman, akal. 3, ilmu, iman, akal. Pertanyaannya, hukum agama kita itu gampang sebenarnya, tapi jangan digampang-gampangin. Contoh, setiap kita kencing, buang air kecil, air kencing secara hukum fikih najis enggak? Najis. Air sperma najis enggak? Yang bener dong. Ya, mau kencang takut salah. Kencing. Ya. Mau. Bu, Bang, kencing najis. Air kencing najis. Air sperma Enggak, tidak enggak najis. najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar air kencing kita tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Kenapa setiap keluar sperma kita diwajibkan mandi hadas besar, padahal sperma tidak najis? Terima pakai akal, iman terima, akalnya yang main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita suruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabnya pakai ilmu. Andaikan saja bu, setiap kita habis kencing bang, diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam 10 kali kencing. Apalagi musim hujan begini, beser mulu. Beser mandi, habis beser mandi ya bu. Kira-kira ampek pilek meriang nggak? Kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Fikih mengajarkan seperti itu. Maka ketika ilmu dan iman serta akal, insya Allah itu terpadu, jawabannya semua ada di ilmu. Begitu juga kita dalam hidup dan kehidupan sekarang ini. Kemajuan teknologi, zaman modern, orang sering putus asa, gampang jalan menuju motong kompas, ya bu, ya bu, ya bu. Akhirnya dia merasa percaya dengan orang lain, padahal dia percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu. Ini 2026 banyak banget ramalan nih bu, macam-macam kita lihat. Jangan sampai tergoda kita yang hal yang begitu. Kita boleh meyakini, tapi jangan diyakini sepenuhnya. Oh, namanya ramalan. Dalam Islam juga ada yang namanya Bapak Ibu Falakul Insaniyah. Diajarin tuh, ada kitab-kitabnya, ulama-ulama terdahulu mengajarkan. Nama saya Nur Fadilah, nunnya berapa, wawunya berapa, roknya berapa, ada rujukan kitabnya. Oh, kalau mau nyari duit hari ini keluarnya ke kidul, ya kan, jangan ngalor. Ada yang bahasa begitu bu ya. Ini kan kagak, kita datang ke dukun yang dibaca jampe ki guyu-guyu naik guyu-guyu, pulangnya pulang kemana, pulang ke gaguyu wong edan keedanan wong inglang ke inglangan, inglang bacain yakni katanya yang kidul pulang ke kidul, yang ngalor pulang ke ngalor, kalau ngalor pulang ke ngidul itu namanya keder. Bah. Bu,
Iya, makanya kita perlu keyakinan bahwa semua jin itu, kelompok jin gak semuanya benar. Ada yang kafir, ada yang menuju ngajak kita ke arah yang tidak baik. Maka ada jin yang muslim, ada jin yang ibadah, ada. Itu yang disebut dalam diri kita adalah korin. Bisa Bu? Ya kan? Korin itu kembaran kita kalau bahasa orang kampung. Artinya apa? Itu tergantung kita mau arahnya kemana. Kenapa? Karena akal dan nafsu. Bu, semua yang bersumber dari hati itu bagus. Diolah di otak, akal main, nafsulah yang berebut antara akal dengan nafsu. Maka ketika akal menang, manusia lebih hebat dari malaikat. Ketika nafsu yang menang, manusia kalah dengan nafsu, akhirnya lebih daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Karena waktu udah habis, saya mau undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Okray, I love you full. Ampun, ampun. Bu, Pak. Jadi nggak boleh tuh percaya sama ramalan ya Bu ya. Apalagi datang ke orang pintar. Betul apa betul? Kalau datang ke orang pintar berarti kita orang. Bukan saya yang ngomong ya. Kita akan berbagi keberkahan tentunya di sini bersama dengan Wakwet Coffee di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tabarakallah. Nah, sekarang di segmen ini saatnya kita di segmen berbagi kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ada hadiah senilai 1 juta rupiah. Ada yang mau? Syaratnya satu, jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya mudah banget, angkat tangannya, nanti yang terpilih saya suruh maju ke depan. Mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Pertanyaannya dengar baik-baik. Apa surat yang kita bahas di tema hari ini? Itu pertanyaannya. Silakan angkat tangan. Iya, silakan. Nah. Bapak yang berpeci hitam berkacamata. Waalaikumsalam. Silakan dipegang mic-nya Pak. Siapa namanya Pak? Perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Pak Edo. Jamaah Baitul Muminin. Jawabannya Pak. Pak Edo. Pak Edo. Pak Edo, pertanyaannya tadi saya ulang ya. Apa nama surat yang kita bahas di tema kita kali ini? Silakan Pak Edo. Kasih paham. Jawabannya surat Al-Jin ayat 1 sampai 12. Betul nggak Bu? Sayang sekali Pak Edo. Pak Edo bener. Alhamdulillah. Dan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Amin ya Allah. Masya Allah tabarakallah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan acara kita yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan wawasan dan hazanah. Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin lagi, kita punya ngaji, Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna lamasna as-sama' fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba." Apa kata jin? Ini kita mesti dengerin yang suka percaya sama jin, bekerja sama sama jin, MOU sama jin, yang ternak tuyul. Mereka bilang, kami ini tahu berita-berita dari langit. Tahu berita-berita takdir itu cuman nyuri dikit-dikit. Tetapi kami melihat setelah kami menyuri berita-berita langit itu, ternyata di sana banyak bola-bola api dan penjagaannya kuat. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Memang dulu kami kalau mau mendengar berita-berita gaib, kami leluasa naik turun. Tetapi sejak Nabi Muhammad diutus, penjagaannya ketat. Jika kami ingin ke atas mencuri berita-berita gaib itu, maka siap-siaplah akan dihantam oleh bola-bola api yang bisa membunuh itu. Ibu-ibu, Bu, Pak, ayat-ayat ini memberi kita pelajaran bahwa jangan bersandar dengan selain Allah. Karena tempat yang kita sandarkan sebenarnya pun dia butuh sandaran. Jangan. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'." Orang yang mendatangi dukun dan membenarkan omongannya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Sia-sia. Karena menyekutukan Allah. Tapi saya pengen disclaimer dulu. Tidak semua dukun itu salah. Ada dukun yang banyak jasanya. Dukun beranak. Iya. Saya ini produk dukun beranak. Ya. Kalau tidak ada dukun beranak di kampung saya, nggak keluar-keluar. Jadi dukun yang paling berjasa, dukun beranak. Itu nggak ada masalah. Istilah Nusantaranya dukun. Tetapi bukan dukun itu yang dikecam oleh ayat ini. Yang dikecam itu orang yang bekerja sama dengan jin. Hanya untuk mencuri kabar berita takdir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya kira pembahasan tentang jin yang sifatnya begini remeh banget. Dan bodohlah orang jika percaya. Bodohlah orang jika percaya. Maaf Ustadz, saya potong. Iya. Maaf, kadangkala begini Ustadz. Siap. Kenapa mereka bisa percaya? Karena mungkin dari yang disampaikan kadangkala ada benernya. Iya. Entah apa cocokologi atau jadi akhirnya tuh kan bener begitu gitu. Gimana silakan Bu ya, Faaf. Maka yang dicari bukan cuman benar, tapi kebenaran. Yang benar belum tentu kebenaran. Mungkin terjadi ibu berobat di situ sembuh, betul sembuh, tapi caranya benar atau tidak. Jika caranya benar, maka yang ibu dapat bukan cuma benar, kebenaran. Ya. Boleh jadi ibu sembuh di situ, tapi caranya betul tidak? Mungkin caranya tidak benar. Maka kita bukan hanya mau sembuh katakanlah, tapi kita ingin berobat caranya juga benar. Ibu-ibu, Bu, saya lebih tertarik membahas setan, membahas jin dari perspektif bagaimana kita tidak digoda menjadi orang yang tidak baik. Bukan mempercayai kekuatan-kekuatannya. Iya. Kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu diambil dari kata syatona. Maknanya al-bu'du, jauh. Jadi semua yang membuat kita jauh dari Allah namanya setan. Halo, Assalamualaikum. Itu bedanya jin, setan, dan iblis. Kalau jin itu spesiesnya. Sama dengan manusia.
Jadi kalau ayat tadi dikutip wa ma khalaqatul jinna wal insa, itu maknanya tidaklah aku ciptakan spesies jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi jin dan manusia itu spesiesnya. Pemimpinnya namanya iblis. Halo, assalamualaikum. Dulu namanya Azazil, karena durhaka kepada Allah namanya dirubah menjadi iblis. Lalu setan apa? Setan itu semacam istilah yang bermakna tabiat. Tabiat yang tidak baik namanya setan. Jadi semua bisa jadi setan. Bukan hanya jin yang bisa jadi setan, kita pun bisa jadi setan. Apalagi kerjasama dengan jin. Maka tidak perlu digoda oleh jin. Karena dia juga sudah jadi. Halo, assalamualaikum. Maka orang berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu makna normatifnya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Supaya kita baca Quran pemahaman kita benar, tidak disusupi oleh setan. Supaya kita baca Quran semangat berta'awudz. Tapi ada makna yang lebih dalam. Maknanya bukan hanya berlindung dari setan yang ono, kejauhan. Setan yang ini, karena ini juga setan. Makna setan apa tadi? Syatona, jauh. Semua yang membuat orang jauh dari Allah namanya setan. Pertanyaannya, apa yang membuat, siapa yang paling berpotensi membuat kita jauh dari Allah? Siapa? Hah? Setan mana yang paling berpotensi membuat kita jauh dari Allah? Imam Zunnunil Misri pernah ditanya, siapa yang paling membuat kita jauh dari Allah? Apa jawaban dia? Ru'yatun nafas. Apa artinya? Diri sendiri. Sombong kita, angkuh kita, itu setan yang ada dalam diri. Itulah yang membuat kita terhijab dari Allah, jauh dari Allah. Maka makna ta'awudz itu bukan hanya berlindung dari setan yang ono, tapi juga isti'adzah ananiyah, berlindung dari setan yang ada dalam diri kita. Tabiat-tabiat yang tidak baik. Semua yang tidak baik namanya ada anak yang bandel banget, sampai ibunya ngucap dasar anak. Kalau gitu emaknya jin. Itu salah, itu pola asuh tidak baik. Itu mendoakan anak jadi tidak baik. Halo, assalamualaikum. Maka Masya Allah tabarakallah, malulah kita dengan membaca surah jin. Ternyata ada jin yang alim, ada jin yang arif, ada jin yang doyan ngaji, bu. Ada satu kitab namanya Kashful Hijab Warran an Wajhi As'ilatil Jan, dikarang oleh Imam Sya'roni. Isinya 80 pertanyaan jin muslim yang alim kepada Imam Sya'rani. Dan dijawab. Ada berapa pertanyaan? 80 pertanyaannya sulit-sulit. Dan dijawab dan menjadi satu kitab. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah mungkin manusia melihat jin? Wah, ini temanya bisa buat satu tema lagi nih. Ada yang bilang orang tidak mungkin melihat jin. Iya. Kalau dia melihat jin berarti matanya kerasukan jin. Iya. Katanya begitu. Atau dia sama dengan jin kelakuannya. Atau dia sama dengan jin. Tidak begitu, panjang jawabannya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, manusia memungkinkan melihat jin. Memungkinkan dengan dua cara. Yang pertama, jin menggradasikan fisiknya lebih tebal dalam materi yang lebih terlihat sehingga kita bisa melihat. Sebagaimana Imam Sya'rani melihat jin yang berubah menjadi anjing dalam kitab itu. Yang kedua, mata kita yang ditebalkan. Tetapi yang perlu dicatat, ini paling penting dalam tema ini. Yang lain boleh dibuang, yang ini jangan. Yang perlu dicatat, melihat jin atau berinteraksi dengan jin bukan puncak ritual. Bukan tanda kita berada di jalan yang benar. Oh, dia orang alim, dia bisa ketemu sama jin. Bukan. Bukan itu. Itu takhayulat, itu khurafat, itu klinik. Bukan itu. Yang paling penting berbicara soal jin,
Yang paling penting berbicara tentang setan, bagaimana kelakuan kita tidak seperti setan. Itu bab paling penting bicara soal setan. Bukan apakah bisa bicara, apakah bisa ketemu, tidak penting. Halo, Assalamualaikum. Ah, Udah segitu aja dah. baik, Masya Allah. Sampai terkesima gitu ya Ustaz. Baik, Alhamdulillah Bu. Pak. Bahas tentang jin ini memang jadi sesuatu yang menarik karena dalam kehidupan kita sehari-hari kultur di Indonesia nggak jauh-jauh tuh dari hal-hal seperti itu. Betul apa betul? Ada yang dapat ngelmu ya kan, ngelmu kebal, ada ilmu santet, ada ramalan dan lain sebagainya yang dipercaya di dalam Islam itu pertolongan jin atau setan. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi nanti, tapi kalau misalnya masih menyisakan pertanyaan, silahkan. Ibu atau Bapak yang mau nanya, angkat tangannya, silahkan. Iya, Ibu silahkan. Ibu dulu ya, silahkan. Namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa Bu? Saya Ibu Elita dari Majelis Taklim Baitul Mukminin. Ya Bu Elita silahkan. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Jika jin tidak bisa mendengar pembicaraan langit karena pasti akan dilempar oleh bola-bola api, lalu mengapa sampai sekarang kita masih melihat ada peramal atau paranormal yang ramalannya benar sesuai dengan yang terjadi? Dari mana dia dapat info sementara pintu langit sudah tertutup rapat? Ya. Begitu saja Ustaz, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sebelum dijawab, memang sekarang lagi rame ya Bu ya. Kalau setiap awal tahun kalau kita nonton di TV atau media sosial, ada peramal yang selalu berani nyebutin nama. Oh nanti ada yang meninggal umurnya sekian, artis laki-laki huruf depannya D lagi saya dong. Depannya D katanya Ustaz ya. Tapi kebetulan benar ya, atau mungkin ada yang begini, ada yang begitu dan itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Dan setiap tahun selalu muncul nih Ustaz. Gitu, silakan Fadol. Jika Al-Quran mengklaim bahwa jin tidak bisa mencuri dengar di langit, kenapa masih ada paranormal atau dukun yang seolah-olah dia tahu misteri takdir? Ya. Dan seolah-olah benar seolah-olah benar. Ya. Jawabannya bisa banyak. Kalau dari sudut pandang ekonomi, ada penjual, ada pembeli. Kenapa ada paranormal, ada dukun? Karena ada yang beli, ada yang percaya, dan dukun itu profesi dan cukup menguntungkan. Mulai dari kelas bawah sampai politisi datang ke dukun. Betul nggak? Itu jawaban paling pragmatisnya. Tapi yang kedua lebih filosofis. Saya ingin jawab, jika Quran mengklaim bahwa jin tidak bisa mencuri dengar berita gaib, kenapa masih ada paranormal, kenapa masih ada dukun, dan seolah-olah mereka tahu yang gaib. Hari ini saya hidup di mana saya justru lebih ingin jadi orang yang tidak tahu daripada yang serba tahu seperti dukun. Karena untuk menjadi orang yang serba tahu itu mudah. ChatGPT ada, Google ada, dan ilmu-ilmu yang semacam itu bisa dipelajarin aja. Ibu kalau masuk ke dunia intelijen, ibu bisa tahu profil orang itu, pekerjaannya, ada ilmunya dan tidak perlu ke dukun sebenarnya. Itu logik aja, ilmiah aja. Bisa di mapping, bisa di screening, bisa dideteksi lebih dalam dan seolah-olah orang itu tahu tentang kita. Jadi nggak perlu ke dukun. Ya. Ada itu ilmu yang biasa aja. Justru saya lebih takjub dengan orang yang tidak tahu semuanya. Menunjukkan dia benar-benar tahu. Kalau dia tahu semuanya gampang sekarang. Bahkan orang sekarang udah gak penasaran dengan yang gaib karena semuanya bisa dilacak. Ilmu apa yang tidak bisa dilihat orang sekarang? ChatGPT, AI, mesin-mesin pintar, lebih pintar dari dukun-dukun. Ya. Jadi kenapa dia seolah-olah tahu? Ya sama pertanyaan kenapa ChatGPT tahu? Dan orang tahu hidup di hari ini biasa-biasa aja. Ya, bukan itu yang menjadi tolak ukur. Tahu dan tidak bukan itu yang jadi tolak ukurnya. Baik, jadi tolak ukur bukan dilihat dari tahu atau tidaknya, benar atau salahnya yang disampaikan, tapi bagaimana kita meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran bahwa kebenaran yang hakiki adalah memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak tergelincir. Pertanyaan saya Ustadz, karena tadi Ustadz udah singgung ya, tadi udah disinggung sama Pak Dokter tadi,
Bagaimana kalau kita nggak datang ke orang, tapi kita datangnya ke ChatGPT, misalnya iseng, atau misalnya maaf ya sekarang banyak AI ya, Gemini kayak JTB, kita nanya begini, bagaimana menurut Anda buatkan analisa yang mendalam tentang saya dan apa yang saya harus lakukan di tahun 2026? Apakah itu termasuk dengan percaya ramalan? Tapi jawabnya nanti. Ustaz. Bagus banget, Pak. Saya ingin jawab sekarang. Jawabnya nanti. Ya, baik, yang mana-mana kita akan lanjut lagi. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, Bapak hadirin jamaah yang berbahagia dan seluruh pemirsa iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita bicara surah Al-Jin. Kita lanjutkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, 11, dan 12. Bahwa kita ketahui bersama makhluk yang berupa jin dan manusia adalah sama-sama makhluk. Ya Bu, dan kita manusia wajib mengimaminya atau mengimaninya. Bukan mengimami tapi mengimaninya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman dengan hal-hal yang gaib seperti jin, ya Bu, itu kita imani ada. Makanya ayat selanjutnya menjelaskan apa yang dijelaskan ayat selanjutnya, yaitu ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ana la nadri asyarrun uridu biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Artinya jin sendiri itu tidak mengetahui apa yang diketahui, apa keburukan dan yang dikehendakinya, dan Allah pun buat sandarannya jin. Jadi jin sendiri aja nggak paham, nggak mengerti, tapi dia yakin semua keputusan kekuasaan ada sama Allah. Artinya ketika kita mengimani itu adanya jin, adanya makhluk halus, tetapi kita tidak harus mengikuti apa yang diajarkan dan dianjurkan, apalagi bisikan-bisikan yang nggak jelas. Ya Bu, jin sendiri aja nggak tahu dia benar apa enggaknya, dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jin ada yang muslim, ada yang beriman, ada pula yang kafir. Maka ini hari kita yakini bahwa semata-mata apa yang kita yakini hanya kepada Allah Subhanahu. Fenomena terjadi yang sekarang ini, kebanyakan orang itu lebih mengutamakan dan mengenyampingkan Allah. Yang diutamakan apa? Yang diutamakan ramalan masa depan. Boleh kita ikutin sebagai apa? Motivasi buat kita. Alhamdulillah tahun ini gue diramal sama orang pinter bahwa kedepannya nanti gue rezekinya banyak, ya Bu, usaha lancar, dan apa yang diniatin dikabul, insya Allah kelihatan dari mukanya. Lah ketahuan muka kita garisnya garis orang susah, ya Bu. Ya Allah, susah udah turunan, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan kita. Ya Allah, alhamdulillah saya bukan turunan orang miskin. Engkau saya, mbabe saya, emak saya enggak ada yang miskin, tapi pakir. Iya, keblangsak pisan udah. Ya Allah, ibu ngenes kalau zaman dulu mah ingetin enggak enak rasanya jadi orang susah. Anak 13. Nasi sepiring makan, ya Allah, emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu,
3 bakul naik bon mengkudu diirisin 3 bakul sampai keuruk gitu nasi Bu. Ya Allah, akhirnya nasi keuruk sama mengkudu, makan rame-rame berebut, alhamdulillah hidup sampai sekarang. Ya tapi begitu dah, masuk hijau keluar hijau ya kan. Nah artinya ada motivasi, kita itu akan ada perubahan Bu. Motivasi apa? Motivasi kita, oh iya berarti kita harus usaha dong, tanpa mengandalkan apa yang diajarkan dan diberitahu oleh mereka, orang-orang yang menganggap dirinya paranormal. Ya Bu? Ya Bu? Artinya kita tuh harus tahu motivasi kita buat kita. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Artinya kita Islam, agama yang bukan pemalas, yang hanya sekedar berdoa doang tapi nggak pernah usaha. Doa doang, ya Allah lindungi saya, ya Bu, ya Bu. Ya Allah lindungi Tile, ya Allah sayangi Tile, ya Allah sehatin Tile, ya Allah jaga Tile. Lagi viral itu Bu. Ya Allah, bukan hanya sekedar doa doang tapi usaha. Ada juga orang yang usaha doang tapi nggak pernah doa. Itu berarti kan orang sombong. Yang merasa dia hebat. Wah gua nih, ini hasil gua, hasil aku. Ya Bu. Artinya kita ini diajarkan melalui ayat ini jangan pernah mempercayai sesuatu yang bersumber dari jin atau kita mempercayai paranormal yang pengen semuanya itu bantuannya melalui jin. Kenapa? Karena kita semua orang yang beriman. Kita pengen ngikutin jin-jin yang beriman. Jin yang beriman sama sama kita Bu. Disuruh sujud, sujud. Disuruh ngaji, kita ngaji. Ya Bu. Kenapa? Karena iman ini adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Nih kita iman bisa naik, bisa turun. Yazidu wa yanqus. Iman naik, bisa iman turun. Nambah, bisa kurang. Kalau lagi ngaji begini, iman lagi full. Karena dicas. Ya Bu, ntar pulang dari sini bisa aja ngedrop. Kenapa? Asal dikit-dikit ada tagihan. Ya Bu, dikit-dikit tagihan. Kadang ada suara yang menakutkan buat bapak-bapak di rumah. Paket, ya Bu. Ya Bu. Padahal lakinya nggak ngirim paket ya Bu. Gitu udah paket COD lagi ya Ki. COD lagi, waduh kedodoran. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani makhluk halus seperti jin dan yang lainnya, tapi jangan pernah kita bersandar untuk apa? Untuk mengikuti jejak mereka, karena mereka pun belum yakin benar atau tidaknya, dan mereka bergantung dengan apa? Bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah iman kuat, akidah kuat. 2026 ini kita optimis bahwa kita harus lebih baik dari 2025 dan tahun-tahun yang lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kita cenderung kita berfokus kepada hal-hal yang memang orang yang banyak so tahu. Sekarang banyak orang so tahu Bu. Banyak orang so tahu. Wah so tahu udah banyak dah. Wah pokoknya lu begini. Wah pokoknya begini. So tahu. Makanya kita jangan so tahu. Orang tahu bagus tapi jangan so. Ya Bu. Pintar bagus tapi jangan merasa pintar. Pintar merasa dengan merasa pintar beda. Insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang dilindungi dari godaan-godaan setan. Sesuai doa kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dari perbuatan setan yang keji dan munkar. Naudzubillah min dzalik. Ya Bu, insya Allah dah segini ya, udah dikasih kode. Saya nggak demen sama Ustadz Bu. Iya. Nggak demen saya. Emang apa? Iya, habis pas ngomong setannya lihat ke saya tadi. Minta godaan setan ke saya. Iya, kemarin nengok. Waduh. Ya. Makasih banyak Ya, Kiai sama-sama. Nur Fadila atau Terima Ustadz gaji, Dile. terima Terima kasih. Silakan yang mau nanya, ada yang mau nanya Ibu, Bapak angkat tangannya. Oh Bapak-bapak, oh Bapak pakai pici. Wah, silakan. Yang ada lambang kujang itu, gitu. Silakan. Fadol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Saya salah satu pengurus di Baitul Muminin. Izin bertanya, tadi kan di ayat 12 dijelaskan para jin mengaku menyerah dan sadar tidak bisa lari dari Allah kemanapun. Kenapa ya Ustadz? Sedangkan kita ini sebagai manusia yang fisiknya lemah, malah sering merasa aman kalau berbuat dosa di kamar sendirian. Dan gimana caranya supaya kita punya rasa takut seperti takutnya para jin? Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, kita kadang-kadang merasa aman berbuat dosa, ya Bu. Merasa aman kita berbuat salah. Ini karena apa? Disebabkan karena kita kurangnya meningkatkan kualitas keimanan. Iman bisa berkualitas dengan apa? Satu, caranya duduk bersama orang alim. Termasuk kita semua bohong yang nggak punya dosa, yang nggak punya salah. Kenapa sih Allah perintahkan jin suruh sujud? Sujud, ya Bu. Ada malaikat dengan manusia kan beda, ya Bu. Ya Bu, malaikat itu Allah kasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Manusia dikasih akal dan nafsu, ini komplit dan komplek, ya Bu. Jelas fi ahsani takwimnya di situ. Tapi ketika saya udah bilang dari awal bahwa ketika akal kita yang menang, kita lebih-lebih dari malaikat. Tapi akal kita kalah, nafsu yang menang, manusia lebih-lebih dari binatang. Ayam dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Makanya Bu, subuh jam 4 udah 4 kali kawin. Ya Bu, ini kadang-kadang salah juga ibu emak kita, bangun lu, mau jadi apa lu gini hari baru bangun. Lah ayam bangun subuh tetap aja di ayam. Artinya apa? Kita disuruh berubah. Nah, kenapa kita selalu nyaman? Nyaman dengan berbuat jelek, nyaman berbuat dosa karena kita kurang mengimplementasikan iman kita, kurang mengecas iman kita. Salah satu kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah kalau bersahabat dengan orang yang baik, kita akan ngikut baik. Bergaul dengan tukang minyak wangi, insya Allah kita akan kebauan bagian baunya minyak wangi, ya Bu. Tapi sebaliknya kalau kita main sama ahli las, ntar kita kenal las juga, ya Bu. Insya Allah. Intinya kita terus meningkatkan kualitas iman. Jangan terlalu nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang jelek kita. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaatnya Bang Sofyan. Kalau memang kurang puas, silakan nyari kepuasan di luar. Terima kasih. Masya Allah. Makasih banyak Kiai. Bu, Pak. Memang tugas kita adalah untuk memperbaiki diri dan tugas kita adalah untuk menjaga ibadah-ibadah kita. Sholat kita jaga dan yakin dengan berzikir Allah mengawasi kita sehingga kita terkontrol dalam keadaan apapun. Selalu ingat ada Allah yang mengawasi kita. Insya Allah perbuatan buruk kita lambat laun juga akan hilang dengan niatnya kita adalah untuk memperbaiki diri kita. Lillahi ta'ala. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Saya akan mau nanya, belum. Saya pengen dengar jawaban dari Buya Azhari Nasution tentang pertanyaan saya tadi. Gimana kalau saya nanyanya ke ChatGPT atau misalnya ke AI? Itu termasuk ramalan juga nggak? Dosa nggak kayak gitu? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah alamin, kita masuki segmen yang terakhir. Tadi saya memberikan pertanyaan yang belum dijawab oleh guru-guru kita. Tapi kalau saya boleh tahu, mungkin Ibu tadi mau nanya. Saya mau tahu nama Ibu siapa dan langsung pertanyaan Ibu apa? Ibu mau nanya, iya silakan. Nah, langsung aja Bu, saya mau tahu sambil berdiri.
Sambil nanti menjawab pertanyaan saya ya guru-guru ya. Nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ibu? saya dengan Anti. Ibu Andi silakan pertanyaannya. Begini Ustadz pertanyaannya, tadi dijelaskan di ayat 6, kalau kita meminta bantuan jin, itu akan ditambah kesesatan. Tapi kok ada ya kenalan kita, itu usaha memakai penglaris. Itu kok lancar usahanya, kaya raya, itu letak kesusahannya dia di mana ya? Oh, itu aja Ustadz. Iya. Makasih Ustadz. Makasih banyak. Emang Bu ada yang kenal kayak gitu? Ada. Ada di sini orangnya? Orang nggak di sini. Mana orangnya? Minta link Ada yang dong. begitu ada. Mana orang? Makasih banyak Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Azhari Fadal. Ya, pertanyaan itu muncul karena kita keliru memaknai kata berkah. Berkah kita artikan lancar, banyak duit, usaha lancar, laris manis, tabungan bertambah. Bukan itu berkah. Berkah maknanya adalah ziyadatullah fi hadratil Ka'bah. Bertambahnya Allah di hati kita. Uang kita banyak, tapi kita disebut makin sesat karena uang tidak berbanding lurus dengan iman. Boleh jadi uangnya banyak karena dia syirik, menyekutukan Allah, ibadahnya malas, sholat ditinggalkan. Itu bukan berkah tapi istidraj. Seolah-olah berkah, bungkusnya nikmat tapi dibalik itu adalah azab. Karena sebenarnya hidupnya makin jauh dari Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih. Gimana Kiai? Silakan Fadal. Kiai Nafadil. Kalau ngelihatnya gimana? Jadi ada orang nyari penglaris ya Bu ya. Iya, jadi penglaris itu mintanya salah minta. Keyakinan dia kepada orang yang pinter, orang yang paranormal seperti itu. Nah, dari caranya udah jelas. Udah ketahuan caranya salah. Masa minta kepada paranormal? Ya Bu. Dari situ salahnya jelas. Nah, kenapa bisa hasil? Wow, warung makannya banyak yang makan, laris manis semua dagangannya. Itu tadi kembali kepada apa? Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih, tapi belum tentu disayang. Nah, dikasih semuanya makhluknya, ya enggak, yang manapun dikasih, tapi belum tentu disayang. Kalau orang disayang, insya Allah dikasih. Tapi kalau orang dikasih, belum tentu disayang. Maka kembali kepada istidraj. Itu Bu, lagi diambulin dia. Tuh terus ayo makan tuh, ayo ambil semua nikmatin. Ntar lu ada waktunya, itu Bu. Ya, makanya jangan terlalu percaya orang yang enggak sholat, enggak ibadah, terus ya malas semuanya. Tapi rezekinya lancar aja, usahanya mantep aja, duitnya banyak aja. Tapi enggak kepikiran kita bahwa itu semuanya bukan semata-mata pemberian Allah. Keberkahan beda, ziyadatul khair wa sa'adah, tambah kebaikan, tambah kebahagiaan. Insya Allah berkah laksana kayak angin. Angin itu dapat kita rasakan tapi tidak dapat kita lihat. Ya enggak. Ya. Makanya orang sering buang angin. Bisa aja. Buya Azhari, Pak Dokter, izin mau nanya buat pertanyaan saya tadi. Sekarang ini trennya orang nggak cuma datang ke peramal tapi nanya ke teknologi, ke AI. Misalnya kayak ada kawan saya, dia tanya ke AI berdasarkan analisa AI gitu ya. Untuk tahun ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya hindari. Itu bisa dijawab oleh AI. Nah itu gimana? Apakah itu termasuk dari itu tadi ya? Musikan jin ini kan ya nggak kelihatan, AI kan juga nggak kelihatan ini. Ya kan, apakah ini termasuk dukun artifisial? Dukun artifisial, silakan. Kita menyikapinya gimana? Benang merahnya begini, mirip-mirip tetapi benang merahnya adalah yang satu memastikan yang gaib, yang satu membaca dengan probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan. Ya. Kita nanya sama ChatGPT, sama AI, dia sedang membaca kita dengan kemungkinan-kemungkinan aja. Kita nanya kapan saya nikah, dia akan data kita. Kalau dilihat dari umur Anda tinggal di mana, jumlah statistik antara rasio perempuan sama laki-laki, kerja Anda di mana, kemungkinan Anda menikah tahun sekian. Kemungkinan, bukan memastikan yang gaib. Maka selagi tidak dipastikan bahwa itu terjadi, maka dia bukan syirik. Oke. Maka banyak ilmu-ilmu, misal ada ilmu grafologi, membaca watak orang berdasarkan tanda tangan. Itu saintis, dia lihat dari tekstur tanda tangannya, kerapiannya, dan dia akan bilang ini orangnya asal, ini orangnya disiplin, ini orangnya perfeksionis. Ada ilmu fisiognomi, membaca karakter orang dari gerak tubuh,
postur dan lain. Tapi apapun bacaannya itu ihtimal, probabilitas, kemungkinan, bukan kepastian. Maka sekelas BMKG atau ahli klimatologi, mereka bilang prakiraan cuaca, bukan perkiraan. Begitulah bahasa saintis yang tawadu terhadap Tuhan. Dia tidak bilang pasti hujan, tidak, tapi prakiraan cuaca. Belum perkiraan, masih prakiraan. Karena mereka tahu betul bahwa ini ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, dan dilacak dari hukum sebab akibat. Yang buat sebab akibat Allah juga. Tetapi jika dia memastikan kepastian ini ramalan Anda pasti kaya, Anda cocoknya di sini, Anda itu syirik. Ya, itu syirik. Oke, itu syirik ya. Jadi saya begini, Ibu, Bapak, dan juga mungkin pemirsa Ainus, ada beberapa orang yang menganggap kalau kita misalnya kayak saya mau keluar negeri atau saya mau keluar kota, saya lihat di sana bakal hujan. Saya percaya sama ramalan, artinya gini kan, saya menyiapkan jaket hujan apa segala macam. Itu termasuk musyrik gitu. Ada yang berpendapat apakah itu benar? Saya sering juga begitu. Iya, makanya kayak gitu apakah termasuk enggak ya? Bukan syirik, bukan. Itu kita menggoogling data aja. Kira-kira secara saintis ini perkiraan cuaca, iklimnya hujan atau tidak. Tapi pasti atau tidak? Ya enggak juga. Kata dokter HPL ibu 2 bulan lagi. Ternyata udah 2 bulan ngelahiran, ternyata emang udah menopause, kagak hamil. Emang belum hamil juga dari. Contohnya kan ibu-ibu yang udah menopause. Iya. Silakan Kiai, mungkin Kiai ada opini. Ya, itu cuma perkiraan gini loh. Kadang-kadang kita memang itu menurut ilmu teknologi, ya enggak, melalui ilmiah. Ya tadi guru kita udah sampaikan kemungkinan. Nah kayak saya, ya enggak, mau berangkat mancing ke laut, tuh ngelihat dulu. Iya. Ngelihat apa? Ngelihat bagaimana cuaca hari ini, angin kencang kemana enggak, berapa kilometer. Itu lihat. Nah itu kita meyakini itu, terlalu meyakini. Enggak, kenapa kita sekedar tahu doang? Oh iya, berarti prediksi ini kita nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena ada cuaca yang ekstrim. Nah, itu bukan berarti kita meyakini dan kita itu menjadi orang yang musyrik, enggak. Tapi karena kemungkinan, ternyata berangkat juga. Enggak nih, enggak mungkin nih karena sekian jamnya cuacanya akan hilang. Kita berangkat, insya Allah. Nah, kenapa? Kita jangan terlalu meyakini, Bu. Itu doang udah, Bu. Jadi artinya kalau dalam menyikapi teknologi itu betul, kita pakai untuk mempersiapkan diri kita. Iya. Kadang teknologi, maaf Bung David, teknologi kadang-kadang salah juga. Iya, iya, kayak data Nur Fadila, ini panggilan Usatile, ternyata itu salah. Oh, ada juga gitu. Ada salah. Iya. Saya cek main di AI, main di AI kita lihat salah. Informasi itu salah, makanya dari biodata aja saya salah, mereka salah, ya kan? Saya yang benar, makanya saya kasih unjuk yang benernya, ya kan? Baik, terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kajian kita sebenarnya bicara soal jin ya, bagaimana Islam menyikapi jin dan juga terhadap ramalan ya. Dari bicara ramalan yang dihubungkan dengan jin sampai akhirnya kita mengerti karakter jin seperti apa yang kita harus hati-hati dengan tipu dayanya dan lain sebagainya, termasuk juga menyikapi ramalan dalam menghadapi kehidupan kita ke depannya. Nah, apapun itu yang jelas mari sama-sama kita yakini bahwa dengan memperbaiki diri insya Allah hidup kita akan lebih baik ya. Buat kita yang hidupnya kurang baik, perbaiki sholat kita, ibadah kita, hubungan kita dengan sesama, insya Allah Allah akan berikan kebaikan buat kita. Dan pasti yakin bahwa setiap ada kesulitan pasti akan hadir bersama itu juga kemudahan. Untuk itu mari sama-sama kita bermuhasabah, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri perlindungan, kebaikan, keberkahan bagi kita semua. Untuk itu kepada Kiai Haji Azhari kami persilakan. Fadhol Pak Dokter. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma thabbitna fit tauhid.
اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإرفان يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, Dr. Azhari Nasution, terima kasih banyak Kiai Haji Nur Fadilah, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Mukminin di daerah Duren Sawit ini Jakarta Timur dan juga seluruh pemirsa iNews. Mari sama-sama kita jadi manusia yang senantiasa memperbaiki diri. Ramalan, cuaca, teknologi yang membantu tugas kita, jadikan itu juga sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan Quran, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam kehidupan kita, dan mari kita manfaatkan semua ilmu teknologi yang ada dalam rangka beribadah dan menjadikan diri kita bermanfaat untuk manusia di sekitar kita. Dan jangan lupa berdoa semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah